Oke, perkenalkan saya Faris Muafak. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan metode selisih maju untuk menyelesaikan turunan numerik. Turunan dengan selisih maju merupakan metode untuk menghitung nilai turunan pertama atau turunan kedua suatu fungsi menggunakan data di titik yang berdekatan ya. Nah, sekarang saya akan memulai untuk simulasinya. Sebelum itu, saya akan clear dulu percobaan yang saya sudah lakukan sebelumnya. Nah, untuk parameter yang akan dipakai yaitu x0 sama dengan 1 atau x pertama adalah 1, kemudian x akhir ada 2, nilainya 2, kemudian untuk nilai h sendiri yaitu 0,1. Sedangkan fungsi x fx nya yaitu x pangkat 3 per 3 ditambah kosinus x kuadrat. Nah, yang pertama adalah n, kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. 2 dulu, tidak apa-apa. Kemudian untuk x pertama adalah 1, dan untuk x kedua kita akan menggunakan rumus x plus h ya, sama dengan x ambil dari sini ditambahkan dengan nilai h. Berapa nilai h-nya? Nah, ini dia, 0,1. Jangan lupa tambahkan dengan dolar. Kurung tutup, enter. Nah, kita iterasikan ke bawah. Nah, kemudian untuk fx-nya, saya akan memasukkan rumus ini ke dalam Excel. Pertama adalah sama dengan kurung buka lagi, kemudian x pangkat 3, ambil nilai x-nya, kemudian dipangkatkan 3. Setelah itu, dibagi 3, kemudian kurung tutup, ditambahkan dengan kosinus dari x kuadrat yaitu f4 kuadrat. Oke, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 0,873636. Oke, saya iterasikan ke bawah. Nah, selanjutnya adalah f aksen x. Saya akan menggunakan rumus ini untuk turunan pertama, f1 kurangi f0 dibagi dengan nilai h. Nah, pertama adalah sama dengan kurung buka f1 ambil dari sini dikurangi dengan f0 ambil dari sini, kemudian kurung tutup dibagi dengan h. Ini dia hanya. Kemudian jangan lupa tambahkan dolar. Setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah negatif 0,7695 ya. Negatif 0,7695 ya. Sudah benar ya. Jika sudah menyerupai dengan perhitungan yang ada di Python, berarti sudah benar. Kemudian kita akan menghitung untuk nilai turunan kedua. Yang pertama adalah sama dengan, kita gunakan rumus yang ini, f2, kita kurung buka lagi, kita ambil nilai f2 nya berapa? 0,7064, yang ini ya. Kemudian yang ini ya, kemudian dikurangi dengan 2 kali ini, 2 dikalikan dengan yang ini, kemudian kurung tutup. Setelah itu ditambahkan dengan f0, tambahkan dengan yang ini, kemudian kurung tutup lagi. Setelah itu dibagi dengan h kuadrat, dibagikan dengan h yang dikuadratkan. Nah, jangan lupa tambahkan dolar, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah negatif 1,33128 ya, sudah mirip ya, berarti perhitungannya sudah benar. Kemudian kita iterasikan sampai x nya 2, ini kan masih 1,2 ya. Nah, kita teruskan ke bawah saja seperti ini, kita harus bablasin ya. Nah, seperti ini ya, 2, kemudian ini saya tandain. Nah, jadi hasil turunan numerik
fx, x nya yaitu 2 ya, x nya di 2, maka untuk f aksennya yaitu 7,761 dan untuk f aksen-aksen atau turunan kedua yaitu 11,12. Nah, kelebihan dari turunan numerik metode selisih maju yaitu mudah diimplementasikan, hanya membutuhkan 1 atau 2 titik berikutnya. Nah, sedangkan kekurangannya sendiri yaitu kurang akurat dibandingkan metode lain, terutama untuk fungsi yang tidak linear. Jadi untuk akurasinya terbilang rendah. Oke, lanjut di part 2. Oke, kembali lagi bersama saya Faris Muafak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode selisih mundur untuk menghitung turunan numerik. Nah, selisih mundur sendiri merupakan metode yang menggunakan data sebelumnya, datanya mundur ya, untuk menghitung turunan pertama atau turunan kedua. Jadi ini datanya mundur ya. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan. Sebelum itu saya akan clear semuanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita pahami terlebih dahulu untuk parameter yang dibutuhkan. Masih sama seperti yang di part 1, x0 sama dengan 1, xn atau x berhenti di 2. Untuk h yaitu 0,1. Untuk rumusnya, fungsinya masih sama, tetapi ada yang membedakan. Nah, yang membedakan adalah ini, rumus untuk melakukan perhitungannya yaitu mundur. Oke, langsung saja untuk nilai n. Mulai dari iterasi 0, 1, 2, kemudian untuk x-nya, x1, x0 yaitu 1, kemudian untuk x1 nya menggunakan rumus x plus h ya, sama dengan kurung buka x ditambahkan dengan h. Ini dia untuk nilai h nya ya. Kemudian jangan lupa dolar, tambahkan nilai dolar agar bisa nyambung ya dengan data sebelumnya. Kemudian kita iterasikan maju. Yang ini sebaliknya, karena kita juga butuh x mundur, sama dengan kurung buka x min h ya, karena mundur kita menggunakan negatif atau minus, gunakan simbol dolar, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini 0,9, kita iterasikan mundur 0,8. Selanjutnya untuk fx sendiri masih sama caranya ya, sama dengan kurung buka lagi x pangkat 3, ambil nilai x ini, kemudian pangkatkan dengan 3, kurung tutup, dibagi dengan 3, kurung tutup lagi, ditambahkan dengan kosinus dari x kuadrat. Nilai x nya adalah f5, kemudian dikuadratkan, kurung tutup, enter. Hasilnya ini ya. Saya akan iterasikan mundur dan iterasikan maju. Nah, untuk f1 f aksennya yaitu menggunakan rumus yang ini, sama dengan f0, ambil dari ini f0, kemudian dikurangi dengan f-1, mundur ya, kemudian dibagi dengan h per h. H itu yang ini. Kemudian jangan lupa tambahkan dolar, enter. Negatif 0,58863. Hasilnya sama dengan yang di perhitungan Python ya, berarti sudah benar. Oke, lanjut ke turunan kedua menggunakan rumus yang ini, sama dengan kurung buka f-2 ya, mundur datanya ya, f-2 berarti ini dikurangi dengan 2f-1, dikurangi dengan kurung buka 2 dikali dengan f-1 ya, itu ini, kemudian kurung tutup, jangan lupa, setelah itu ditambahkan dengan f0, kemudian kurung tutup lagi, jangan lupa ya, dibagi, setelah itu dibagi dengan h kuadrat, h itu yang ini dikuadratkan. Jangan lupa kasih dolar ya. Setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah
negatif 1,85988. Ini dia hasilnya. Sama ya, berarti nilai untuk iterasi ini sudah benar. Kita tinggal bablasin saja ke bawah. Seperti ini. Nah, ini berhenti di 2 ya. Saya tandain terlebih dahulu. Jadi untuk turunan pertama di X sama dengan 2, yaitu 6,18972, dan untuk turunan kedua yaitu 17,37714. Nah, selisih mundur sendiri memiliki keakuratan yang lebih baik jika dibandingkan dengan selisih maju, terutama di awal interval, tetapi membutuhkan data di titik sebelumnya yang mungkin tidak tersedia, bisa menghasilkan osilasi pada suatu perhitungan numerik. Intinya perhitungan metode ini sedikit lebih akurat jika dibandingkan perhitungan yang ini, yaitu selisih maju. Oke, lanjut ke part 3. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu metode selisih tengahan untuk menghitung nilai dari suatu turunan numerik. Nah, selisih tengahan sendiri merupakan metode untuk menghitung nilai turunan pertama atau turunan kedua suatu fungsi menggunakan data di titik yang berdekatan dengan selisih yang sama. Ini titiknya berdekatan, selisihnya tengah-tengah, sama ya. Oke, kita mulai simulasinya. Sebelumnya saya akan kosongkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita mulai dari iterasi ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, 3 terlebih dahulu. Dan untuk X pertama seperti yang tadi masih sama 1. Kemudian untuk X yang pada iterasi ke 1 sama dengan kurung buka X plus H ya, X ditambahkan dengan nilai dari H. H berada di C5, jangan lupa tambahkan simbol dolar, kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita iterasikan ke depan, kemudian jangan lupa kita berikan yang mundur sama dengan kurung buka, kita tambahkan X dikurangi ya, karena ini mundur, kurangi dengan H. Jangan lupa tambahkan simbol dolar, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 0,9. Kemudian untuk fx-nya, berapa fx? Kita akan menggunakan rumus yang ini, masih sama seperti cara yang tadi. Kita masukkan sama dengan kurung buka lagi, X pangkat 3, X pangkat 3, kurung tutup, kemudian diper 3, kurung tutup lagi, kemudian ditambahkan dengan kosinus X kuadrat. X berada di F4, kemudian dikuadratkan ya, dikuadratkan, kurung tutup, enter. Hasilnya 0,873636. Kita iterasikan mundur dan kita iterasikan maju. Nah, selanjutnya adalah f aksen X. Rumusnya agak berbeda dengan yang tadi ya, karena ini adalah selisih tengah. Kita menggunakan yang maju 1 dan mundur 1, kemudian dibagi dengan 2 kali dari nilai H itu sendiri. Jadi sama dengan kurung buka F1 berarti maju, kemudian dikurangi dengan F-1 berarti mundur. Setelah itu dibagi kurung tutup dan dibagi dengan 2 kali H. 2 kali nilai ini 2 dikalikan dengan ini ya. Jangan lupa tambahkan simbol dolar. Oke, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah negatif 0,67906. Ya, tentu saja hasilnya sama dengan yang di perhitungan Python, berarti sudah benar. Oke, kita akan lanjut di turunan kedua atau f aksen X. Caranya sama, kita masukkan saja sama dengan kurung buka F1, kita ambil F1 nya di sini, kemudian dikurangi dengan 2 F0,
Nah, ini dengan 2 kali 2 dikalikan dengan F0, berarti ini kurung tutup, kemudian ditambahkan dengan F-1, ditambahkan dengan ini mundur ya, kemudian kurung tutup lagi, dibagi dengan H kuadrat, ambil nilai H, kemudian dikuadratkan, kurung tutup, jangan lupa sebelum kurung tutup jangan lupa ditambahkan nilai simbol dolar ya, enter. Nah, hasilnya adalah negatif 1,80868 ya, mirip sama dengan hasil yang di Python, berarti sudah benar. Oke, kita iterasikan sampai berhenti di x n sama dengan 2 atau x sama dengan 2. Oke, kita iterasikan. Nah, berada di sini ya, saya tandain terlebih dahulu, kemudian saya akan tandain hasilnya. Nah, jadi hasil turunan pertama, turunan numerik dengan selisih tengahan di X sama dengan 2 yaitu 6,975767. Kemudian di turunan kedua yaitu 15,71972. Nah, akurasinya tinggi jika dibandingkan dengan selisih maju dan mundur karena ini merupakan selisih tengahan. Tetapi kekurangannya yaitu komputasinya sedikit lebih kompleks dibandingkan selisih maju. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu turunan dengan selisih maju adalah metode untuk menghitung turunan pertama suatu fungsi menggunakan data di titik yang berdekatan tetapi maju datanya. Mudah untuk diimplementasikan, hanya membutuhkan satu titik data sebelumnya atau 2 titik data sebelumnya. Untuk kelemahannya kurang akurat jika dibandingkan metode lain, terutama untuk fungsi yang tidak linear. Nah, kemudian selisih mundur menghitung nilai turunan pertama atau turunan kedua menggunakan data di titik sebelumnya, mundur ya, kebalikannya dengan yang tadi. Keakuratannya lebih baik jika dibandingkan selisih maju, tetapi membutuhkan data di titik sebelumnya yang mungkin tidak tersedia. Kemudian yang paling akurat atau akurasinya tinggi adalah selisih tengah, adalah metode untuk menghitung nilai turunan pertama suatu fungsi menggunakan data di titik yang berdekatan dengan selisih yang sama. Akurasinya tinggi, tetapi komputasinya cukup kompleks. Saran dan tips dari saya, pilih metode yang sesuai dengan tingkat akurasi yang dibutuhkan dan ketersediaan data. Untuk keakuratan tinggi, gunakan metode selisih tengah jika data tersedia. Untuk implementasi sederhana, gunakan metode selisih maju. Sekian dari saya Faris Muafak. Terima kasih.